Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Maaf, Pak, saya ingin memberikan dokumen ini. Saya sudah periksa dengan baik, tolong tanda tangani ya. Tapi Bapak boleh kok meneriksanya lagi, ucap Yuki memberikan dokumen yang ada di tangannya tanpa memperdulikan Gracia yang ada di depannya. Maaf, Pak, sepertinya kemeja Bapak kurang rapi, ucap Yuki mencoba memanas-manasi Gracia dengan merapikan kemeja Aldan tepat di depannya. Melihat kelakuan Yuki, Gracia langsung mengepalkan tangannya geram. Ingin sekali rasanya dia menjambak rambut Yuki saat itu juga. Akan tetapi dia tidak mau memperlihatkan sisi kejamnya di depan Aldan. Aku bisa merapikan pakaian calon suamiku, ucap Gracia menepis kasar tangan Yuki lalu merapikan kemeja Aldan. Sudahlah, lebih baik kau pulang saja. Atau aku akan membatalkan pertunangan kita saat ini juga, ucap Aldan merasa tidak nyaman dengan sikap Gracia. Apa, kau tega bicara seperti itu kepadaku? Ucap Gracia menatap Aldan dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Dia langsung memakai topengnya dengan pura-pura bersedih di depan Aldan. Dia tidak akan membiarkan Aldan lepas dari genggamannya begitu saja. Dia sudah susah payah untuk mengambil hati kedua orang tua Aldan, dengan berpura-pura baik di depan mereka. Masa ya, kini dia harus mengalah karena kehadiran Yuki yang secara terang-terangan ingin merebut Aldan darinya. Sudah aku katakan sejak awal, jika aku tidak pernah mencintaimu, aku menerima pertunangan ini karena Mama. Jadi kau jangan membuatku merasa muak dengan sikapmu ini, ucap Aldan menatap geram Gracia. Melihat pertengkaran mereka, Yuki hanya bisa tersenyum dalam hati. Memang dia tahu jika tertawa di balik penderitaan orang lain itu memang tidak baik. Akan tetapi, entah mengapa dia merasa jika Gracia bukanlah wanita yang baik untuk Aldan. Dia yakin jika memiliki niat buruk di balik pertunangannya dengan Aldan. Namun, Yuki tidak bisa bertindak gegabah, dia harus mencari tahu kecurigaannya terlebih dulu. Karena dia tidak tahu jika dia bertindak dengan ceroboh hanya akan membuat masalah baru dan membuatnya semakin sulit mendapatkan Aldan. Baiklah, aku akan mengatakan jika kau ingin membatalkan pertunangan ini kepada Mama, ucap Gracia menatap tajam Aldan. Mendengar ancaman Gracia, Aldan langsung diam membisu. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Gracia melakukan itu. Karena jika sampai itu terjadi sudah dipastikan penyakit jantung sang mama akan kumat lagi. Dia tidak akan bisa melihat wanita yang paling dia sayangi kembali terbaring lemah di rumah sakit. Baiklah, kau boleh menungguku di sini. Tapi aku mohon jangan buat masalah lagi, ucap Aldan berusaha menenangkan Gracia. Baiklah, aku tidak akan mengatakan itu kepada Mama. Tapi kau harus pecat gadis gila ini saat ini juga, ucap Gracia menatap tajam Yuki. Maaf, kalau itu aku tidak bisa. Jika aku melakukan itu, sama saja aku menghancurkan perusahaan yang sudah Papa bangun dengan susah payah. Lagi pula Yuki telah bekerja dengan sangat baik, jadi aku tidak punya alasan untuk memecatnya. Ucap Aldan menatap Yuki. Jika dia memecat Yuki tanpa ada alasan yang jelas, sudah dipastikan Wildan beserta sahabatnya tidak akan terima. Terlebih lagi mereka perusahaan Aldan sedang bekerja sama dengan perusahaan mereka. Jika sampai mereka memutuskan kerjasama yang telah lama terjalin di antara perusahaan mereka, sudah dipastikan perusahaan keluarga Wijaya akan hancur saat itu juga. Mendengar ucapan Aldan, Gracia langsung menatap tajam Yuki. Dia penasaran siapa sebenarnya gadis menjengkelkan di depannya itu. Kenapa Aldan sepertinya sangat menghormatinya dan tidak mau mempermalukannya dengan memecatnya tanpa alasan. Dia adalah putri dari Tuan Wildan, keponakan dari Tuan Kinan, Tuan Ryan, dan Tuan Raffi. Para penguasa ternama dan memiliki pengaruh yang sangat besar di kota ini. Jika aku memecatnya tanpa alasan, itu sama saja aku mempermalukan mereka secara tidak langsung, ucap Aldan menunduk. Apa, jadi gadis gila ini,
Batin Gracia membulatkan matanya terkejut mendengar ucapan Aldan. Kenapa, kau takut? Tanpa kehadiran mereka pun kau tidak akan bisa menyingkirkanku dengan mudah. Karena aku adalah Yuki Yuspika, gadis gila yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang aku inginkan. Batin Yuki tersenyum sinis sambil menatap tajam Gracia. Gadis gila, ternyata Yuki sadar juga jika dia sedang gila. Gila karena cintanya kepada Aldan. Karena semalam harus bekerja lembur, tubuh Sania menjadi terasa remuk. Rasanya dia sangat malas untuk melangkahkan kakinya walaupun hanya selangkah saja. Dia menatap kantor Raffi yang berada di depannya, sambil berpikir bagaimana caranya dia masuk ke dalam sana tanpa harus capek-capek melangkahkan kakinya. Hingga akhirnya ide jahilnya muncul ketika melihat Bisma turun dari mobilnya. Dengan cepat Sania turun dari mobilnya sambil berlari kecil mengejar Bisma. Tentu saja dia tidak mau membuang kesempatan sedikit pun untuk dengan Bisma si pujaan hatinya. Kak, teriak Sania. Akan tetapi Bisma terus melangkahkan kakinya tidak memperdulikan teriakan Sania. Karena terlalu fokus berlari mengejar Bisma, Sania sampai tidak memperhatikan jalannya. Dia tidak sengaja menginjak kulit pisah yang tergeletak di tanah, sehingga membuatnya terpeleset dan bokongnya langsung meluncur mulus mencium tanah. "Au, sandalku!" teriak Sania membulatkan matanya terkejut ketika sandalnya yang terbang ke arah Bisma. "Bu! Ar!" teriak Bisma ketika sandal Sania berhasil mendarat mulus di kepalanya. "Mati aku!" batin Sania berusaha untuk bangkit. Namun, bokongnya terasa sangat sakit, sehingga dia tidak bisa kabur secepatnya. Dia memang sengaja memakai sendal ke kantor karena kakinya yang terasa sakit jika menggunakan high heels seharian. Apalagi mengingat pekerjaannya yang mengharuskannya berjalan ke sana kemari untuk mengantar dokumen. Akan tetapi dia tidak menyangka jika pagi ini dia mendapatkan kesialan yang luar biasa. Pasti Bisma akan mengoceh sepanjang rel kereta api karena sandal lepas Sania yang mengenai rambutnya yang telah rapi. Bisma menatap ke sekelilingnya dan melihat sendal Sania yang tergeletak di depannya. Dengan cepat Bisma mengambil sandal itu dan mencari pemiliknya, hingga akhirnya mata Bisma tertuju kepada seorang gadis yang sedang berjalan sambil menegang bokongnya. Bukannya merasa kasihan ataupun berniat menolongnya, Bisma malah berjalan mendekati wanita itu dengan penuh kekesalan sambil memegang sandal yang telah mencium rambutnya. "Mau kemana kau?" ucap Bisma menatap datar Sania. Kak Bisma," ucap Sania cengengesan tanpa raut dosa sedikit pun. "Ini sandalmu, kan?" tanya Bisma menunjukkan sandal yang telah berani mencium kepalanya kepada Sania. "Sandal? Kakak dapat sandal ini dari mana?" tanya Sania pura-pura polos sambil berusaha menyingkirkan sandal satu lagi yang masih melekat di kakinya. "Kau tidak usah bohong, jika ini bukan sandalmu maka, tunjukkan di mana sandalmu satu lagi," ucap Bisma menatap kaki Sania yang sudah ceker ayam. "Aku tidak memakai sandal," ucap Sania sambil menendang sandalnya agar menjauh. "Kau tidak usah berbohong, Sania," ucap Bisma menatap geram Sania. Melihat tatapan Bisma, Sania hanya terkekeh kecil sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Maaf, habisnya kakak tidak mau berhenti saat aku panggil. Jadinya aku kepleset dan sandalku terbang bebas ke kepala kakak. Tapi jika dipikir-pikir itu bukan salahku, tapi salah kakak," ucap Sania malah melemparkan kesalahannya kepada Bisma. "Kenapa jadi aku yang salah? Di sini sudah jelas sandalmu ini terjun bebas di kepalaku," ucap Bisma tidak terima. "Coba kakak pikirkan, jika kakak berhenti saat aku baik tidak, pasti aku tidak akan terjatuh dan sandalku tidak mungkin mencium kepala kakak. Tapi kakak malah memilih untuk tidak mendengarkanku, sehingga aku terpaksa mengejar kakak dan akhirnya aku terpeleset. Bukan hanya sandalku saja yang terbang, tapi bokongku juga sangat sakit karena mencium tanah," oceh Sania menatap kesal Bisma. "Itu bukan salahku, tapi salahmu yang jalan tidak pakai mata," ucap Bisma menjitak kening Sania kesal. "Au, kakak,
Rengek Sania mengelus keningnya. Kakak bodoh amat, sih, ucap Sania. Kau bilang apa, aku bodoh? Yang ada kau itu yang bodoh. Ucap Bisma membuang napasnya kesal mendengar ucapan Sania. Kakak yang bodoh, anak kecil saja tahu jika jalan itu pakai kaki, bukan pakai mata, ucap Sania, sehingga membuat Bisma langsung terdiam seketika. Di sini sebenarnya siapa yang bodoh? Aku atau dia? Batin Bisma menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudahlah, aku mau masuk saja. Bicara denganmu membuat kepalaku menjadu pusing. Oceh Bisma melangkahkan kakinya meninggalkan Sania. Kakak, ucap Sania memelas sambil duduk di atas rerumputan halus. Ada apa lagi? Tanya Bisma kesal. Gendong, ucap Sania dengan manja. Gendong, enak saja, badanmu saja sebesar karung seperti itu, bisa-bisa aku encok karena mengendongmu, ucap Bisma ketus. Sebesar karung, memang mata Bisma sudah buram. Tubuh seindah itu dibilang sebesar karung. Tubuh Sania sangat ideal dengan tingginya. Sania memiliki tinggi 155 cm dan berat badannya hanya 53 kg. Enak saja, lihat tubuhku sangat langsing dan seksi, mata kakak itu yang juling. Tubuhku sangat indah seperti gitar Spanyol, enak aja dibilang sebesar karung, oceh Sania tidak terima. Kakak, bokongku sakit, gendong ya, ucap Sania kembali setelah selesai mengomeli Bisma. Tidak, ucap Bisma ketus lalu kembali melangkahkan kakinya. Kakak, aku bilang sama paman ya, ancam Sania. Terserah, aku tidak takut, ucap Bisma tidak peduli. Baiklah, lebih baik aku minta gendong Rifki saja, ucap Sania memanyunkan bibirnya kesal. Rifki, batin Bisma menghentikan langkahnya lalu menatap Sania yang masih duduk di atas rerumputan. Baiklah, kakak akan mengendongmu, tapi kakak melakukan ini karena kau adalah putri dari sahabat kakak. Jika tidak kakak tidak akan sudi, ucap Bisma tetap menjaga gengsinya, lalu membawa Sania ke dalam gendongannya. Bilang saja kakak cemburu, ucap Sania tersenyum sambil melingkarkan tangannya di leher Bisma. Kau bilang apa, kakak turunkan ini, ancam Bisma. Tidak, aku hanya mengatakan jika kakak sangat tampan dan baik hati, ucap Sania tersenyum. Mendengar ucapan Sania, Bisma hanya diam lalu kembali melangkahkan kakinya. Melihat Bisma yang mengendong Sania, semua mata anak magang langsung tertuju kepada mereka. Beda dengan karyawan tetap yang di sana, mereka hanya menganggap pemandangan itu pemandangan biasa. Karena mereka memang tahu jika Sania memang sangat manja kepada Bisma dan Raffi. Kak, sandalku, ucap Sania mengingat sandalnya yang ketinggalan. Sudah, sandal jelek aja masih diingat. Nanti kakak belikan sandal baru, ucap Bisma sambil terus melangkahkan kakinya. Main gendong-gendongan nih, ucap Erlan menggoda Sania. Diam lu, ucap Sania ketus. Setelah ini ajak Sania main nikah-nikahan, kak. Biar sekalian, ucap Erlan terkekeh kecil. Ide bagus, ucap Bisma terkekeh kecil. Kakak, ucap Sania memanyunkan bibirnya kesal. Hai, Sa, aku sangat merindukanmu, ucap Yuki langsung memeluk Sania yang sedang duduk santai di sofa. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi dia memilih untuk bermain ke rumah Sania untuk melepaskan kerinduannya kepada sahabatnya itu. Dia ingin bercerita panjang lebar, menceritakan semua kejadian yang dia lewati selama menjadi sekretaris Aldan. Karena terlalu sibuk bekerja, mereka menjadi tidak punya waktu untuk bercerita. Bahkan bertukar kabar saja mereka sudah jarang. Aku juga sangat merindukanmu, ucap Sania membalas pelukan Yuki. Mendengar suara Yuki, Kinan langsung berjalan ke ruang tamu sambil menyeruput teh yang ada di tangannya. Memang sudah kebiasaannya, jika hari Minggu seperti ini dia lebih suka bermalas-malasan untuk melepaskan semua kekelahannya bekerja di kantor. Ada Yuki. Papamu tidak ikut, sayang, tanya Kinan duduk bergabung dengan kedua gadis cantik itu. Tentu, ikut dong,
Mana mungkin aku membiarkan anak gadisku berkeliaran seorang diri, ucap Wildan menghampiri Kinan bersama Ardian dan Erlan di belakangnya. Hai, bro, sudah lama kita tidak kumpul seperti ini, ucap Kinan memeluk kedua sahabatnya itu. Iya, bro, maklum saja, semuanya sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Risa mana? Aku sudah lapar ini, ucap Wildan mengelus perutnya tanpa rasa malu sedikit pun. Papa apaan sih? Bikin malu saja, oceh Yuki melihat kelakuan papanya itu. Memang papa lapar, sayang. Jadi apa yang harus dimaluin? Kalau malu bisa-bisa papa mati kelaparan, ucap Wildan terkekeh kecil. Kau ini ada-ada saja, ucap Ardian mengelengkan kepalanya pelan melihat kelakuan Wildan yang selalu asal ceplos saja. Sayang, tolong bawa cemilan itu ke sini, ucap Kinan sedikit meninggikan suaranya. Iya, sayang, ucap Risa berjalan salah satu pembantu membawa cemilan dan juga teh untuk sahabat suaminya itu. Kebetulan Risa sedang membuat beberapa kue untuk cemilan mereka. Jika berada di rumah, Kinan memang selalu ingin ngemil. Jadi Risa selalu menyediakan cemilan untuk suaminya itu. Jadi Wildan yang sudah tahu tentang itu tidak mau membuang-buang kesempatan. Lagi pula mereka adalah sahabat dekat, bahkan sudah seperti saudara kandung. Jadi, tidak ada yang namanya lagi malu untuk mereka. Bahkan jika main ke rumah para sahabatnya, Wildan selalu main comot saja. Dia langsung mencari makanan ke dapur tanpa menunggu izin dari para sahabatnya. Risa, kau tahu saja aku lagi lapar, ucap Wildan tersenyum kecil lalu mengambil cemilan yang dihidangkan Risa di atas meja. Kau memang selalu lapar, hanya saja makanan yang kau makan tidak tahu perginya kemana, ucap Risa melihat tubuh Wildan yang tidak sebanding dengan pola makannya. Macam kau tidak tahu saja, Riz, ucap Wildan menatap Ardian dan Kinan secara bergantian. Papa, jangan bicara yang tidak-tidak, kami lagi makan, ucap Yuki menatap kesal papanya itu. Hei, maaf, sayang. Ucap Wildan terkekeh kecil lalu kembali menyantap cemilan di depannya tanpa sisa. Melihat kelakuan Wildan, semua orang yang di sana hanya tersenyum sambil mengelengkan kepala mereka pelan. Setiap mereka berkumpul seperti ini, memang Wildan yang selalu bikin heboh karena sikap polosnya. Bukan hanya polos, dia juga kalau bicara asal ceplos saja. Bahkan Wildan yang akan selalu kena semprot karena mulutnya itu. Katanya Raffi mau mengadakan pesta ulang tahun pernikahannya, ucap Kinan mengalihkan pembicaraan. Benar, itu yang kami mau bicarakan kepadamu. Ryan kapan pulang? Apa dia tidak datang di acara pesta Raffi? Tanya Wildan kepada Kinan. Karena mereka semua tahu jika Ryan dan Zia memang paling terbuka kepada Kinan. Kenapa kau bertanya kepadaku? Itu asisten pribadinya, ucap Kinan menunjuk ke arah Ardian. Aku memang asistennya, tapi kau kakak iparnya, jadi kau lebih tahu apa yang aku tidak tahu, ucap Ardian to the point. Aku belum ada bicara dengan mereka, nanti akan aku bicarakan, ucap Kinan mengalah. Tante Zia akan pulang? Tanya Sania penuh semangat. Sania tahu jika Zia lah pawang asli papanya yang nyebelin itu. Kinan memang bisa membantah ucapan Risa, tetapi Kinan tidak akan bisa membantah ucapan Zia. Jadi, Sania berpikir merengek kepada Zia lebih baik daripada merengek kepada papanya sendiri. Dia yakin jika Zia sangat setuju tentang hubungannya dengan Bisma. Kenapa kau semangat seperti itu? Jangan bilang jika kau ingin menggunakan bibimu untuk mendapatkan Bisma. Tebak Kinan yang memang benar 100%. Tidak. Aku hanya merindukan Aulia saja, ucap Sania berbohong. Sudahlah, kalian apa tidak bisa tidak usah berdebat sebentar saja, ucap Risa menatap kesal kelakuan suami dan juga putrinya itu. Kalau tidak salah ulang tahun pernikahan Raffi dan Clara dia minggu lagi. Kalau begitu aku, Sinta dan Nur akan membantu Clara untuk menyiapkan pestanya, ucap Risa semangat. Kalau Paman Raffi sibuk mengatur persiapan untuk pestanya, jadi aku punya waktu berduaan dengan Kak Bisma dong, ucap Sania semangat. Ini anak,
Apa tidak ada yang lain di pikiranmu selain Bisma? Ucap Kinan menjitak kening putrinya itu kesal. Papa macam tidak pernah muda saja, ucap Sania memanyunkan bibirnya kesal. Sania benar, masih jauh mending Sania yang hanya mengejar cinta Bisma. Daripada kau, ucap Wildan membela Sania, sehingga membuat Sania menjadi besar kepala. Dengerin, tuh, ucap Sania mengangkat dagunya dengan bangga karena ada yang membelanya. Kau sama papa beda, kau itu wanita, sedangkan papa pria. Di mana-mana tidak ada yang namanya pria bunting duluan, yang ada wanita yang bunting duluan, ucap Kinan kesal. Sayang, kau itu bicara tidak ada sopan-sopannya sama putrimu sendiri, ucap Risa menatap tajam Kinan. Benar, Kinan, kau tidak bisa bicara seperti itu kepada putrimu. Memangnya kau tidak percaya dengan putrimu sendiri? Kau ini memang papa yang aneh, ucap Wildan terus memanas-manasi suasana. Dasar sahabat Luknat, kau lihat saja nanti ya, batin Kinan menatap geram Wildan yang terus saja memojokkannya. Sepertinya akan ada perang badai. Lebih baik kita main di kamarmu saja yuk. Aku ada game baru, ucap Erlan bangkit dari duduknya. Ayo, kita main game saja, ucap Sania terkekeh kecil lalu menarik tangan Yuki menuju kamarnya. Mereka bertiga lebih memilih main game di kamar Sania, daripada mereka harus mendengarkan perdebatan para orang tua yang tidak jelas itu. Lebih baik mereka bersenang-senang di kamar Sania tanpa ada gangguan. Walaupun nantinya mereka akan mendapatkan ocehan dari Risa, karena kamar Sania yang akan seperti kapal pecah karena ulah mereka. Bagaimana dengan Kak Aldan, Ki? Apa kau sudah mulai dekat dengannya? Tanya Sania sambil menatap layar game di depannya. Seperti yang aku katakan, aku sudah menjadi sekretaris Kak Aldan, jadi aku bisa dekat terus dengannya. Tapi, ucap Yuki menanyakan bibirnya kesal. Sania dan Erlan sedang bermain game bersama, sedangkan Yuki memilih untuk berbaring di atas ranjang Sania sambil memakan popcorn. Yuki terus berpikir apa sebenarnya tujuan Gracia bertunangan dengan Aldan, karena dia dapat melihat jika tidak ada cinta yang terpancar dari mata Gracia kepada Aldan. Tapi apa? Tanya Sania menatap Yuki dengan serius sehingga melupakan permainannya dengan Erlan. Yech, aku menang, ucap Erlan tertawa lepas ketika berhasil mengalahkan Sania. Curang, aku tadi berhenti sebentar, ucap Sania tidak terima. Enak aja, sudah jelas-jelas kau kalah. Kau juga tidak menjeda gamenya, jadi kau kalah. Sekarang terima hukumanmu, ucap Erlan mengambil spidol dan bersiap melukis wajah Sania. Sudah, terima saja kekalahanmu, sudah jelas-jelas kau kalah, ucap Yuki sambil terus melahap popcorn yang ada di tangannya. Entah berapa bungkus popcorn yang sudah dihabiskan oleh Yuki. Namun, dia tetap saja menyantap popcorn itu sambil meminum minuman botol yang sengaja mereka bawa ke kamar untuk menemani mereka. Sania dan Erlan yang melihat bungkus popcorn dan beberapa jenis makanan lainnya yang berserakan di lantai dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. "Yi, kau belum kenyang?" tanya Sania menatap Yuki dengan penuh kebingungan. "Belum, kau tidak punya makanan lagi?" tanya Yuki membuang bungkus popcorn yang sudah kosong ke sembarangan arah lalu merampas minuman yang ada di tangan Erlan dan meminumnya sampai habis. "Wah, gila nih cewek. Minumanku main dirampas begitu saja," ucap Erlan menatap kesal Yuki. "Baru minuman aja, pelit amat sih, ini aku balikin," ucap Yuki memberikan botol minuman yang sudah kosong kepada Erlan. "Udah habis baru kau kasih. Apa gunanya?" ucap Erlan kesal lalu bangkit dari duduknya. "Kau mau kemana?" tanya Yuki menatap Erlan. "Mau beli makanan ke toko depan," ucap Erlan ketus. "Kalau kau ke depan aku titip makanan ya, sekalian sama minumannya," ucap Yuki tersenyum kecil. "Iya," ucap Erlan mengelengkan kepalanya pelan melihat kelakuan sahabatnya yang satu itu. "Lan, ingat permainanku belum selesai. Jadi kau tidak boleh hapus," ucap Sania menunjukkan lukisan yang ada di wajahnya.
Iya, aman. Lagi pula aku hanya ke depan saja. Mana mungkin ada bidadari tersasar di depan, ucap Erlan tersenyum kecil. Kalau bidadari menurut tipemu sih tidak akan ada di depan. Bahkan tidak mungkin ada di dunia ini, ucap Yuki ketus mengingat Erlan yang sangat pemilih dalam urusan wanita. Pasti ada, kau saja yang tidak mau mengakuinya, ucap Erlan santai lalu kembali melangkahkan kakinya keluar dari kamar Sania. Kau kenapa? Kau pasti ada masalah ya? Tanya Sania melihat Yuki yang sedari tadi tidak bersemangat. Aku lagi berada dalam dilema besar, ucap Yuki memelas sambil memeluk bantal guling. Dilema apa? Tanya Yuki mengerutkan keningnya bingung. Aku tidak tahu harus terus melangkah atau memilih untuk menyerah. Kau tahu sendiri, kan jika Kak Aldan sudah bertunangan, ucap Yuki mengubah posisinya dari berbaring kini menjadi duduk. Mendengar ucapan sahabatnya itu, Sania langsung mengerti. Sania mengerti bagaimana perasaan Yuki saat ini. Merebut milik wanita lain ini memang sangat jahat. Akan tetapi dia juga tidak bisa melihat sahabatnya itu bersedih. Terlebih lagi dia mengetahui jika Yuki sangat mencintai Aldan sejak mereka masih kecil. Bahkan Yuki dengan setia menunggu Aldan hingga 10 tahun. Jadi mana mungkin dia bisa membiarkan penantian sahabatnya itu terbuang sia-sia. Memangnya apa yang membuatmu ragu? Bukannya kau sudah berniat ingin terus melangkah? Bahkan kau rela mengemis kepada paman agar kau bisa magang di kantor Kak Aldan, ucap Sania bingung. Aku baru tahu, ternyata Kak Aldan bertunangan dengan si Gracier itu karena terpaksa. Bahkan dia sama sekali tidak mencintai wanita setengah kunti itu, jelas Yuki. Bersambung dulu ya teman-teman.